Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munasirah Mutahara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang beberapa sub-sub materi analisis tingkat kesehatan bank. Berikut adalah pembahasannya. Simak baik-baik ya. Pembahasan yang pertama adalah resiko operasional dan perbankan syariah. Resiko operasional adalah resiko yang bersumber dari masalah internal perusahaan dikarenakan lamanya sistem kontrol manajemen. Adapun yang menjadi faktor penentu operasional yaitu yang pertama kegagalan proses internal, dua gagal mengelola SDM, yang ketiga resiko sistem, dan yang keempat adalah resiko eksternal. Kemudian resiko perbankan syariah adalah resiko yang timbul pada bank dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan operasional bank syariah. Adapun proses dalam manajemen resiko perbankan, yang pertama identifikasi resiko, pengukuran resiko, dan melakukan pemantauan resiko. Kemudian resiko reputasi adalah segala sesuatu yang berpotensi dapat merusak citra organisasi di mata masyarakat umum. Selanjutnya ada beberapa tips dalam mengelola resiko. Yang pertama, mengidentifikasi dan menilai resiko. 2. Mengenali pemangku kepentingan. 3. Menilai operasi bisnis. 4. Memilih strategi. 5. Mengawasi resiko. Dan yang keenam adalah memikirkan tentang penggunaan teknologi. Submateri yang kedua adalah tata kelola dalam bank syariah. Tata kelola bank syariah adalah kerangka kerja yang mengatur dan mengawasi proses pengambilan keputusan dan tindakan praktik perbankan syariah yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah. Adapun manfaat dari tata kelola bank syariah yang pertama, meningkatkan kepercayaan nasabah, mengurangi terjadinya risiko operasional, menjamin kepatuhan syariah, dan meningkatkan kinerja yang berkelanjutan. Kemudian prinsip tata kelola bank syariah ada 7. Yang pertama, kepemilikan dan bagi hasil. 2. Kepatuhan pada hukum syariah. 3. Transparansi dan akuntabilitas. 4. Prinsip pengelolaan resiko. 5. Partisipasi aktif pemegang saham. 6. Tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dan yang ketujuh adalah pengawasan dan berkelanjutan. Kemudian praktik dan struktur tata kelola bank syariah. Yang melakukan praktik tata kelola bank syariah adalah Dewan Komisaris, DPS, manajemen eksekutif, komite internal, dengan prinsip transparansi dalam pelaporannya, serta melakukan pemeriksaan eksternal dan kepatuhan syariah. Tata kelola bank syariah dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur pemegang saham, pengawas, direksi, manajemen eksekutif, audit internal dan eksternal, serta regulator. Pembahasan yang ketiga adalah transparansi dan kualitas data. Transparansi adalah keterbukaan organisasi dalam memberikan informasi terkait pengelolaan sumber daya publik yang prinsip utamanya adalah transparansi kepada pemerintahan, keuangan, dan transparansi dalam pengungkapan yang tujuannya adalah untuk mendorong komunikasi agar lebih besar, mampu memberikan perlindungan dari pengaruh buruk, meningkatkan akuntabilitas pada keputusan, serta meningkatkan kepercayaan kepada pimpinan. Kemudian keterbatasan transparansi ada 3. Yang pertama, tidak adanya regulasi terkait pelaksanaan transparansi. Yang kedua, tidak tersedianya bidang khusus yang menangani pemberian informasi. Dan yang ketiga adalah minimnya SDM dan penganggaran strategi atas masalah yang terjadi. Sedangkan kualitas data adalah mengacu pada pengembangan dan implementasi kegiatan yang menerapkan teknik manajemen kualitas data agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kualitas data sangat penting karena berdampak langsung pada konsekuensi yang signifikan pada perusahaan dan analisis yang tidak akurat terhadap usaha bisnis. Dimensi kualitas data ada 5. Yang pertama ketetapan, 2 kelengkapan, 3 keandalan, yang keempat relevansi, dan yang kelima adalah ketetapan hukum. Lanjut pada submateri yang keempat adalah kecukupan modal dan Basel. Modal sangat penting dalam perbankan karena berperan sebagai sumber kekuatan keuangan suatu bank. Dalam konteks perbankan, modal merujuk pada jumlah dana yang dimiliki oleh bank
dan digunakan untuk menutupi risiko kerugian yang mungkin saja terjadi dalam operasional bank. Selanjutnya modal Basel I dan Basel II. Modal Basel I membahas tentang perhitungan kebutuhan modal untuk menutupi risiko kredit. Basel I menetapkan modal minimal untuk menutupi risiko kredit adalah 8%. Sedangkan modal Basel II adalah upaya peningkatan manajemen risiko sehingga nantinya akan tercermin dalam pemenuhan modal bank menjadi lebih efisien jika dikaitkan dengan risiko bisnis suatu bank. Kemudian metodologi kecukupan modal bank syariah. Tingkat kecukupan modal ini dapat diukur dengan menggunakan cara yang pertama membandingkan modal dengan dana-dana pihak ketiga, yang kedua membandingkan modal dengan aktiva beresiko. Untuk mengelola kecukupan modal bank menggunakan tata cara seperti berikut ini. Yang pertama, menilai kebutuhan modal. 2. Menerapkan rasio kecukupan modal yang memadai. 3. Merencanakan modalisasi yang efisien. Yang keempat, mengelola risiko secara efektif. Dan yang kelima adalah mengikuti perkembangan peraturan perbankan. Lanjut pada sub yang kelima adalah tata cara penilaian tingkat kesehatan bank syariah. Dapat dinilai dengan dua cara. Yang pertama, penilaian faktor risiko. Bank wajib memperhatikan cakupan penerapan manajemen risiko sebagaimana yang diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai penerapan manajemen risiko bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Kemudian yang kedua adalah penilaian kualitas manajemen risiko. Dilakukan berdasarkan skala, kompleksitas, dan tingkat risiko yang dapat ditoleransi oleh bank. Kemudian untuk menunjukkan bahwa bank dalam keadaan sehat-sehat saja, maka NPF atau Net Performance Financing harus menunjukkan rasio maksimalnya sebesar 5%. Kemudian menggunakan GCG atau Good Corporate Governance untuk menilai pekerjaan bank dengan pendekatan berbasis risiko. Kemudian submateri yang keenam adalah hubungan analisis rasio dan pengawasan bank syariah. Manajemen risiko dan tahap analisis risiko. Manajemen risiko adalah proses perencanaan, implementasi, kontrol, dan pengawasan terhadap kebijakan keamanan serta cara mengatasi risiko. Tahap analisis risiko yang pertama identifikasi risiko, mengukur risiko, dan melakukan mitigasi risiko. Pengawasan perbankan. Pengawasan dilakukan oleh DSN yang memiliki otoritas pengawasan syariah pada tingkat nasional. Pengawasan dari pihak internal meliputi Dewan Komisaris, DPS, Dewan Audit, dan Direktur Kepatuhan. Sedangkan pengawasan eksternal dilakukan oleh Bank Indonesia, DSN MUI, dan stakeholder. Kemudian hal khusus yang dilakukan dalam audit atas bank syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengungkapan penyajian laporan keuangan. 2. Pemeriksaan distribusi profit. 3. Pengakuan pendapatan cash basis dan real. 4. Pengakuan beban secara accrual basis. Dan yang kelima adalah pemeriksaan sumber penggunaan zakat. Lanjut pada submateri yang terakhir adalah tantangan masa depan bank syariah. Dimulai dengan perkembangan perbankan syariah. Roadmap perkembangan perbankan syariah di Indonesia pada periode 2020 dengan 2025 disusun dengan membawa visi mewujudkan perbankan syariah yang resilient, berdaya saing tinggi, dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional dan pembangunan sosial. Kemudian B, tantangan masa depan bank syariah. Ada 3. Yang pertama, permasalahan klasik yang masih juga dihadapi perbankan syariah saat ini adalah rendahnya pangsa pasar atau market share. Yang kedua adalah minimnya pakar serta tenaga kerja yang menguasai ilmu perbankan syariah. Yang ketiga, produk dan layanan yang ditawarkan perbankan syariah masih kalah jika dibandingkan dengan bank konvensional. Strategi rekomendasi perbankan syariah. Yang pertama, melakukan penetrasi pasar. 2. Pengembangan produk-produk bank syariah yang kompetitif dan inovatif. Yang ketiga, peningkatan kualitas pelayanan.
4. Peningkatan promosi dan sosialisasi terhadap produk bank syariah secara efektif. Dan yang terakhir adalah peningkatan kerjasama dengan institusi lain. Oke teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat tentang analisis tingkat kesehatan bank. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penjelasan saya tadi, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.